akan melakukan pengambilan sampel darah itu perlu dari pemasangan input atau IV kateter. 3. Baik, yang pertama di sini kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu, yaitu ada cairan input, infuset, lalu ada kateter intravena, yaitu ada aboket, yaitu kita pastikan ukurannya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu untuk selanjutnya di sini ada plester yang sudah digunting sesuai dengan kebutuhan, lalu ada kapas alkohol dan juga nirbekan. Stop dulu. Masukkan dari si kateter penanya sejajar dengan bagian terlurus dari pena. Lalu kita tusuk bagian kulitnya itu dengan sudutnya itu 20 sampai 30 derajat dan bagian bevelnya itu dia menghadap ke atas. Lalu untuk selanjutnya setelah keluar darah dari ujung kateternya, kita sedikit ditarik si bagian jarumnya, lalu biarkan kateternya itu mendorong sampai ujung. Lalu untuk selanjutnya kita pasangkan dari si selang infusnya. Di sini kita lepaskan dari si tourniquetnya. Lalu kita sambungkan dari selang infus. Sambungkan dari selang infusnya, lalu setelah itu kita fiksasi menggunakan plester. Lalu setelah itu kita monitoring dari kelancaran infusnya dan juga pastikan bahwa tetesannya itu berjalan dan juga tidak mengalami bengkak pada bagian tangannya. Lalu kita waktu dan juga tanggal dari pemasangan dan juga ukuran dari kateternya. Lalu selanjutnya kita buang dari si jarumnya ke dalam safety box dan juga sarung tangan ke tempat sampah. Baik, alhamdulillah telah selesai. Alhamdulillah Ibu telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan identifikasi terlebih dahulu dari nama pasien, yaitu dengan Ibu Nina, usianya 40 tahun. Lalu untuk nomor rekam medisnya itu 123. Lalu untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan pengambilan dari sampel darah, yaitu flebotomi, yang tujuannya untuk mengambil sampelnya untuk dilakukannya nanti untuk pengambilan sampel. Lalu untuk selanjutnya nanti prosedurnya mungkin nanti akan ada rasa tidak nyaman atau rasa sakit, tapi insya Allah saya akan meminimalisirnya ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia, lalu di sini kita akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Lalu di sini yaitu ada handscoon, lalu untuk selanjutnya di sini ada tabung pemeriksaan, ada tourniquet, alkohol, lalu ada alkohol swab, lalu ada kasa steril, lalu di sini ada fluid, lalu untuk selanjutnya di sini juga sudah terdapat plester dan juga nanti ada kertas label. Lalu untuk selanjutnya di sini saya sudah mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah WHO dan di sini saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Untuk selanjutnya di sini saya akan memasangkan tourniquetnya itu pada lengan atas sekitar 4 sampai 5 cm di atas lipatan siku. Lalu di sini pasien diminta untuk mengepakkan tangannya. Anjir, bentar, ininya belum. Baik, di sini kita akan memasangkan dari tourniquetnya itu pada lengan atas sekitar 4 sampai 5 cm pada lipatan siku, dan pasiennya juga diminta untuk mengepakkan bagian tangannya. Lalu untuk selanjutnya di sini kita akan menentukan lokasi dari pengambilan darahnya itu pada
pena media pubiti pada lipatan di bagian sikunya. Lalu untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan lokasi penusukannya itu harus bebas dari luka, tidak ada bekas luka, dan juga di sini kita ambilnya itu di pada area siku. Lalu di sini kita lepaskan tourniquet. Lalu kita siapkan terlebih dahulu dari splitnya itu 3 cc. Lalu di sini kita pasangkan kembali tourniquetnya karena tourniquetnya tidak boleh terpasang lebih dari 1 menit. Lalu untuk selanjutnya di sini kita bersihkan terlebih dahulu dari si kulitnya dengan alkohol, lalu dengan gerakannya polanya itu sirkular. Lalu untuk selanjutnya di sini kita akan lakukan penusukannya itu pada pena di bagian siku dengan posisinya itu 15 sampai 30 derajat dengan bevelnya itu dia menghadap ke atas. Lalu untuk selanjutnya di sini kita darahnya dibiarkan mengalir ke dalam jarum agar area darahnya bebas. Pasien diminta untuk dibuka kepalan tangannya. Lalu di sini kita akan lepaskan dari tourniquetnya. Lalu darahnya kita aspirasi sesuai yang dibutuhkan. Lalu kita akan meletakkan dari kasa steril di atas luka tusuknya. Lalu kita tarik dengan perlahan dari si jarumnya. Untuk selanjutnya kita di sini tempat bekas penusukannya ditekan dengan menggunakan kasa saring sampai pendarahannya berhenti. Lalu di sini kita akan memasukkan dari si darahnya ini ke tabung pemeriksaan yang sesuai. Lalu di sini kita pastikan bahwa sesuai dengan label identitas pada bagian tabung pemeriksaannya. Lalu di sini kita akan membuang bahan habis pakai yaitu jarum ke dalam safety box. Lalu setelah itu kita menutup bekas tusukan menggunakan plester. Baik, di sini kita rapikan kembali dari alat-alat yang telah digunakannya. Lalu untuk selanjutnya di sini kita lepas dari sarung tangannya dan juga kita mencuci tangan kembali. Baik, alhamdulillah telah selesai untuk pemeriksaannya, Bu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.